Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Semoga sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak panjang-panjang, sekarang langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Nah, sekarang perhatikan teks yang ada di dalam video ini dan teks yang ada di buku tema kita. Teks ini berjudul tentang pawai budaya. Di dalam teks ini akan kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika belum tahu, simak penjelasan ibu berikut ini. Gagasan pokok adalah inti atau topik dari paragraf teks bacaan yang kita baca. Sedangkan gagasan pendukung, ide yang menjelaskan tentang gagasan pokok itu sendiri. Ibu contohkan, dalam teks pawai budaya ini pada paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Pada paragraf 3 ini, yang termasuk dalam gagasan pokok, yang mana gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf yang kita baca, terdapat pada kalimat pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang ada dalam paragraf ini terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat, yaitu cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Apakah sudah jelas? Selanjutnya, ada beberapa alat musik yang disebutkan dalam teks pawai budaya, yang mana alat musik ini digunakan dalam pawai budaya tersebut. Antara lain, angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Anak-anak ibu sudah tahu bagaimana cara memainkan alat-alat yang ada di dalam video ini? Ibu jelaskan. Contoh cara membunyikan alat-alat yang ada di dalam video. Yang pertama, kendang. Cara memainkan kendang ini sehingga menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Kecapi. Cara memainkannya dengan dipetik. Sedangkan saluang, cara memainkannya ditiup. Apakah semua alat-alat musik ini bisa kita dengar? Jika bisa, bagaimana itu sampai bisa kita dengar? Nah, sekarang ibu jelaskan tentang bagaimana sifat bunyi itu sendiri. Bunyi itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama dipantulkan, yang kedua dibiaskan, dan yang ketiga difraksi. Kenapa bunyi mempunyai sifat dipantulkan? Karena pada saat kita berada dalam suatu ruangan, maka bunyi atau suara yang kita keluarkan akan terpantul melalui dinding-dinding yang ada di dalam ruangan itu. Sedangkan dibiaskan yaitu melalui lubang kecil atau celah, yang mana pada ukurannya itulah bunyi dihasilkan, terdengar kecil bunyinya atau besar bunyinya. Contoh, gambar papan yang ada di video ini. Pada papan ini lubang yang ada itu sangat atau lumayan besar, yang mana berarti bunyi yang akan kita dengarkan melalui lubang itu juga besar. Sedangkan pada papan yang kedua, lubang-lubang yang ada itu sangat kecil. Jika kita bersuara di sebelahnya dan sebelah lagi ada orang lain yang mendengarkannya, maka bunyi itu terdengar kecil. Selanjutnya adalah dibiaskan. Dibiaskan adalah pembelokan gelombang melalui batas dua medium yang berbeda. Contoh, suara petir yang terdengar lebih keras di malam hari karena udaranya, yang mana udara di bawahnya panas dan udara yang di atasnya dingin. Nah, setelah anak-anak ibu memperhatikan pembelajaran yang ibu berikan tadi, semoga dapat memahaminya dan dapat mengambil kesimpulannya dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.